semuanya, tidak hanya memenuhi nutrisi dan melakukan stimulasi untuk si kecil, tapi ikatan kuat antara ayah dan bunda juga ikut menentukan keberhasilan masa 1000 hari pertama kehidupan anak. Apa hubungannya? Nanti kita akan cari tahu jawabannya. Tapi saya mau menyapa terlebih dahulu. Halo ayah dan bunda, selamat siang. Selamat datang di event webinar Festival 1001 Sweet Talk yang akan mengangkat tema Level Up Your Love, Tips Jaga Romansa selama 1000 HPK, persembahan dari Sweet Sal bersama dengan Mother and Beyond, klinik kecil, dan obrolan parenting yang didukung oleh PKK DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta Kemenkom Info dan Siber Kreasi. Kali ini kita sedang berada di kelas kedua dan kita akan membahas tentang Real Dads, Real Hero. Yuk dukung Bunda Mengasihi. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita bakalan ngomongin soal pentingnya dukungan ayah bagi keberhasilan menyusui bunda. Dan hubungannya apa sih dengan 1000 HPK anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita masuk lebih dalam ke acara kita hari ini, perkenalkan dulu saya Syahna Suartono. Saya akan menemani ayah dan bunda selama acara berlangsung. Apa kabarnya? Semoga siang hari ini masih tetap semangat ya, karena ini adalah sesi kedua kita masih ada sesi lagi nanti siang. Saya juga mau mengingatkan bagi ayah dan bunda yang saat ini sudah hadir di Zoom Talk kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Silahkan langsung klik link yang ada di kolom chat agar segera terregistrasi, karena dengan melakukan registrasi, ayah dan bunda akan selalu mendapatkan update info mengenai event-event Sweet Sal yang akan datang, dan serta ini berkesempatan mendapatkan hampers menarik persembahan dari Sweet Sal yang akan diundi nanti di akhir acara ya. Tuh, mau dapetin hampersnya dari Sweet Sal langsung aja ya di registrasi. Caranya gimana? Caranya dengan langsung ke kolom chat. Linknya ada di situ ya. Nah, sebelum kita mulai kelas kali ini, kita akan langsung mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ibu Rizky Amelia selaku Koordinator Literasi Digital Kemenkom Info. Silakan Ibu Rizky. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita sekalian. Terima kasih sekali karena Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang berbau semuanya serba digital. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan hadirin yang terhormat, mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan satu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dalam acara Sweet Talk hari ini dan menyaksikan peran serta berbagai lapisan masyarakat yang berkontribusi aktif dalam mengupayakan lanskap digital yang inklusif, khususnya bagi keluarga dan anak-anak pastinya. Nah, dalam webinar kali ini izinkan saya untuk menyampaikan 1-2 patah kata, semoga menjadi refleksi kita bersama sebelum webinarnya dimulai ya Bapak Ibu semua, biar semangat nih, karena pemerintah bukan hanya mendukung untuk kementerian dan lembaga saja, tetapi juga pemerintah pasti mendukung kegiatan-kegiatan yang seperti ini juga. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sekalian, masa 1000 hari pertama kehidupan atau yang sering kita kenal sebagai 1000 HPK merupakan periode emas bagi tumbuh kembang buah hati sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Nah, masa-masa ini merupakan masa yang sangat krusial untuk orang tua dan anak dalam mengikat cinta kasih, di mana ikatan tersebut nantinya akan mendorong pertumbuhan yang baik dan anak yang mandiri. Nah, oleh karena itu, informasi yang penting mengenai 1000 hari pertama kehidupan wajib untuk diketahui oleh ayah dan ibu. Nah, untuk memperoleh informasi-informasi tersebut, kita tentunya dapat mendapatkan di ruang digital dan internet. Saya yakin sekali Bapak dan Ibu tentunya sudah sangat familiar dan berselancar di Google dan mesin-mesin pencari lainnya. Hal demikian menunjukkan bahwa revolusi industri 4.0 telah mendukung kita untuk bermigrasi, berinteraksi, juga melakukan berbagai aktivitas di ruang digital secara aktif, termasuk pula anak-anak kita. Nah, tidak dapat dipungkiri internet memiliki implikasi yang sedemikian besar dalam kehidupan kita. Jadi dalam laporan Hotsuite tahun 2021 itu terdapat 200 tahun 2020 terdapat 200,26 juta pengguna internet, dan ternyata meningkat di tahun 2021 menjadi 200,4 juta. Jadi sekitar 73,7% dari populasi masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah saya yang pastinya Bapak Ibu narasumber serta Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan webinar ini. Nah, internet itu telah menghasilkan berbagai peluang sekaligus solusi baru di tengah adanya pembatasan dalam edukasi dan pembelajaran. Internet pun juga membuka pintu-pintu terhadap berbagai ilmu dan pustaka yang lebih luas dan tersedia secara gratis untuk diakses bagi kita semua. Namun, Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, layaknya pisau bermata dua nih.
akses serba cepat, serba gratis, juga memiliki dampak-dampak negatif. Konten-konten palsu, kabar bohong, hingga kekacauan informasi senantiasa mengintai kita sebagai pengguna internet. Oleh karena itu, kita semua tentunya perlu berhati-hati dalam mengakses informasi, juga memperoleh data-data yang benar mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Kami percaya dengan adanya webinar ini pasti akan memberikan informasi yang lebih banyak lagi terkait 1000 hari pertama kehidupan yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu. Hal demikian tentunya tidak terlepas dari banyaknya hoaks yang beredar, sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi bersama Gerakan Nasional Literasi Digital hadir memberikan berbagai pelatihan kecakapan digital, edukasi literasi digital tingkat mendasar bagi masyarakat Indonesia. Nah, program literasi digital ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke berbagai pelosok negeri. Jadi pelatihannya itu ada seminar, kemudian ada training of trainer, ada coaching klinik. Jadi ada berbagai kegiatan-kegiatan literasi dan edukasi yang dapat memberikan informasi yang baik buat Bapak dan Ibu terkait literasi digital ini. Akhir kata, apresiasi yang sebesar-besarnya juga saya haturkan untuk Zwitsal dan lintas pemangku kepentingan terkait atas dukungan dan sinergi yang terus diberikan untuk mewujudkan masyarakat digital yang semakin mahir dalam menavigasikan diri di ruang digital. Kementerian Kominfo akan terus mendukung kampanye 1000 hari pertama kehidupan dengan mengajak masyarakat untuk turut menyebarkan dan terus dapat memilah-milih informasi dengan baik dan cakap. Mari kita terus mengasah diri dan bersama-sama memperkuat literasi dan kecakapan digital bangsa menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti Om. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Terima kasih banyak Ibu Rizky Amelia selaku Koordinator Literasi Digital Kemenkominfo untuk kata sambutannya. Selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Kara Darusman selaku Senior Brand Manager dari Zwitsal untuk menyapa ayah dan bunda pastinya dari seluruh Indonesia yang telah meluangkan waktunya dan bergabung pada event kali ini. Kita akan langsung lihat bersama-sama. Semoga dalam keadaan baik ya semuanya. Saya Karda Rusman dari Zwitsal ingin berterima kasih sudah join acara Zwitsal bersama obrolan parenting sore ini. Sebagai sedikit background, kelas ini adalah rangkaian dari program Zwitsal 1000 hari si kecil yang merupakan komitmen Zwitsal untuk mendampingi para orang tua di 1000 hari pertama si kecil yang kita tahu adalah periode yang sangat krusial bagi tumbuh kembang seorang anak. Di Zwitsal kami mengangkat 3 pilar utama yaitu asah, asi, dan asuh yang kami rasa sangat harus diperhatikan agar kelak anak dapat tumbuh secara optimal. Dalam komitmen kami berada di tengah-tengah ayah dan bunda pada masa yang kritikal ini, kami juga menyadari bahwa menjadi sebuah brand yang inklusif itu adalah sangat penting. Melalui Zwitsal 1000 hari pertama, kami memberikan 1001 inspirasi melalui edukasi dengan tujuan agar para orang tua di Indonesia dapat menjalani perannya yang menyenangkan apapun situasinya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat ya. Stay tune terus di Instagram kami untuk jadwal kelas-kelas berikutnya. Terima kasih. Itu dia tadi sambutan dari Ibu Kara Darusman selaku Senior Brand Manager dari Zwitsal. Nah langsung aja nih ayah dan bunda, sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini saya juga mau mengingatkan kembali bahwa ada beberapa kelas ya pastinya di event webinar Festival 1001 Zwitalk yang akan mengangkat tema Level Up Your Love, tips jaga romansa selama 1000 HPK persembahan Zwitsal bersama dengan Mother and Beyond, klinik kecil dan obrolan parenting yang didukung oleh PKK DKI Jakarta dan Jawa Barat serta Kemenkominfo dan Siberkreasi. Nah tadi di jam 10.30 pagi kita sudah membahas tentang quality time saat jadi orang tua baru. Idealnya kapan? Nah tadi kita udah bahas ya bersama dengan Mbak Ajeng Raffiando selaku psikolog anak dan keluarga. Tadi juga ada Arya Saloka selaku celebrity dad dan juga ada Mbak Ernesta selaku moms of children with special needs. Dan nanti di jam 14.00 akan ada webinar yang gak kalah serunya dengan tema mau jadi couple goals di awal kehamilan. Yuk merapat ayah bunda. Nah ini nanti akan kita bahas bersama dengan Dr. Yasin Yanuar, ini selaku dokter spesialis kandungan dan juga ada Mbak Intan Erlita selaku psikolog dan managing director dari Hijrah Coach. Nah di kelas kedua kita hari ini kita akan mengundang yang gak kalah spesial pastinya, tapi sebelum kita masuk ke sini mungkin saya kembali mengingatkan untuk ayah dan ibu semua, ayah dan bunda langsung aja registrasi
biar nanti bisa ikutan door prize dan juga pastinya akan mendapatkan info mengenai event-event Sweetsal yang akan dilakukan pastinya. Langsung aja, saya akan mengundang dokter spesialis anak yang akan ngobrol-ngobrol bareng soal Real Dads, Real Hero. Yuk dukung Bunda Mengasihi. Saya akan langsung menyapa Dr. Lucky Yoga Satria. Halo Dr. Lucky. Halo, selamat siang. Selamat siang. Baik-baik keadaannya Dr. Lucky? Baik, alhamdulillah. Jam segini jamnya ngantuk biasanya teman. Harus semangat. Baik. Tetap semangat. Tetap semangat karena pastinya kita akan ngobrol banyak hal. Nah, untuk para ayah dan bunda yang memiliki pertanyaan kepada Dr. Lucky, nanti langsung aja dituliskan gitu ya pertanyaannya karena pembahasan ini pastinya seru banget. Langsung dipersilakan untuk dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat dengan format nama, underscore, asal daerah, dan pertanyaannya juga. Jadi sekali lagi ya aku ulang, nama, underscore, asal daerah, underscore, pertanyaan. Karena nanti kita akan langsung menanyakan di sesi Q&A. Langsung aja nih Dr. Lucky, aku penasaran karena katanya Dr. Lucky ada presentasi terlebih dahulu sebelum kita ngobrol-ngobrol. Apakah mau ditampilkan? Oh ya, saya tampilkan ya. Oke, langsung aja. Lama-lama ya? Pengennya lama-lama sih ngobrolnya. Oke, kita akan lihat Dr. Lucky dan presentasi yang akan diberikan di siang hari ini. Ya, langsung saya waktu aja. berapa nih? 20 menit ya? Silakan, 20 menit, boleh. Oke. Ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini karena cuma 20 menit, slide saya agak banyak, tapi saya mau ngasih tahu yang inti-intinya aja ya. Saya akan mengapresiasi ya bahwa Bapak itu bisa menjadi seorang pahlawan. Ya, bagaimana caranya kita harus mendukung tumbuh kembang anak dimulai dari hari pertama, dari 1000 hari pertama kehidupan. Ya, mulai dari ibunya hamil sampai anaknya 2 tahun adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, Bapak ini bisa banget menjadi seorang pahlawan ya. Karena saya dokter anak, saya akan ngebahas dari ketika bayi lahir. Ya. Disclaimer udah jelas bahwa saya definisi dulu ya. Definisi bahwa susu itu adalah salah satu cairan yang keluar dari mamalia ya. Jadi, bukannya manusia doang, kambing ada, sapi ada, semuanya semua mamalia itu ada susu. Nah, cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar mame ya, itu adalah susu. Dan jelas no doubt tidak ada sanggahan di mana-mana, ASI adalah yang terbaik. Tidak ada lagi sanggahan, udah paling benar ya. Dan ini sudah didukung oleh WHO, IDAI, bahwa ASI eksklusif itu diberikan selama 6 bulan. Lalu dilanjutkan dengan makanan pendamping hingga ASI-nya masih boleh diberikan sampai usia 2 tahun dalam kurung atau lebih. Artinya bisa terus-terusan. Setelah 2 tahun juga masih bisa dikasih ASI. Nah, kenapa 6 bulan? Ingat bahwa ternyata ASI itu sudah sangat cukup untuk kebutuhan nutrisinya anak. Ya, dari 0 sampai 2 bulan, 3 sampai 5 bulan itu kebutuhan energinya sudah cukup dari ASI. Ya, mulailah usia 6 bulan ASI perlu bantuan dengan bantuan makanan pendamping ASI. Oleh karena itu maka ASI eksklusif ya usianya sampai usia 6 bulan. Kenapa? Karena ASI sudah cukup untuk kebutuhan nutrisinya. Nah, ini penjelasan mengapa ketika ASI baru keluar awal-awal itu hanya sedikit. Ya. Yang ngebuat ASI kegagalan memberikan ASI adalah terlalu cepatnya diintroduskan terhadap susu formula. Ya, langsung dikasih DOT. Baru lahir anaknya nangis, wah nangis nih, kehausan dikasih DOT. Ya, ibunya yang baru lahir kelelahan gitu, baru melahirkan kelelahan, kalau tidak disupport oleh orang-orang sekitarnya, terutama suami, apalagi suaminya bilang, udahlah, kasih support aja, anaknya nangis terus gitu. Nah kan bayi berlahir kan cuma bisa nangis ya. Tapi anaknya kelaparan dok. Enggak kelaparan. Ya, bayi punya cadangan sampai 48 jam. Tapi bayi perlu kasih susu tuh dok. Lambungnya perlu diisi. Ingat, bayi baru lahir nih. Ya, lihat sebelah kiri. Bayi baru lahir itu lambungnya hanya sebesar buah ceri. 5-10 mili lah. Udah cukup. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Wah, ASI saya masih sedikit, masih sedikit. Nggak usah buru-buru. Tubuh bayi itu masih waktu punya 48 jam sebagai cadangan. Kalau nggak dapat ASI pun nggak apa-apa. Yang penting ditempel. Kenapa perlu ditempel? Karena itu merangsang supaya produksi ASI.
Begitu berhari-hari kemudian baru deh 1 minggu tuh sebesar apa nih namanya buah kenari. Lalu dia sekitar buah pir. 1 bulan baru sebesar buah telur. Sehingga butuh sekitar 90-150 mili. Tapi kalau baru lahir itu hanya butuh 10 milian. Ya. Tapi sering banget ya. Saya pengen ngebuka DM ya beberapa hari yang lalu gitu. Ada nggak sih ibu-ibu yang dibilang bahwa ASI-nya jelek gitu? Ternyata banyak banget. Oh, dibilang, aduh jangan deh, kasihan tuh anak kamu nangis terus, ASI-nya pasti jelek. Kasihan tuh anaknya nggak rewel terus, ASI-nya kayaknya terlalu encer deh. Nggak ada. Ya, ASI itu sudah dibuat terbaik, dibuat apapun permasalahannya, ASI itu tetap terbaik. Kenapa? Dia ada nutrisi yang ideal, antiinflamasi, antimikroba. Tapi dok, udah banyak kok di iklan-iklan gitu ya, bahwa susu formula adalah bagus banget, ada inilah, ada DHA lah, ada vitaminnya, ada karbohidrat, ada protein, semuanya ada. Salah Bu, ya Pak, Bapak sini ya. Semua itu udah ada nih di sini, sama lihat. Ya, mineral ada, vitamin ada, DHA itu tambahin, di ASI sudah ada. Vitamin tambahin, vitamin di ASI lebih banyak. Ya, justru sampai sekarang para produsen formula berlomba-lomba untuk mengikutin isinya ASI. Ya, udah deh biar anaknya sehat dikasih susu formula aja. Salah. ASI adalah yang terbaik. Tidak ada antivirus pada susu formula. Tidak ada anti alergi, tidak ada anti parasit, tidak ada growth hormone, tidak ada enzim, tidak ada antibody pada susu formula sampai sekarang. Mau udah bertriliun-triliun itu uang dikeluarkan para produsen untuk berpenelitian gitu supaya mirip dengan ASI, sampai sekarang nggak bisa. Ya. Dan ini adalah keuntungannya nih. Kalau ASI itu nggak ada kontaminasi bakteri, susu sapi mungkin ada, susu formula mungkin ada. Ada faktor anti-infeksi, ada faktor pertumbuhan, ini nggak ada di susu sapi dan susu formula. Lemaknya mengandung asam lemak yang esensial, ALA, DHA, dan AA. Susu sapi itu nggak ada, susu formula ditambahin, biar agak mirip. Zat besi ada, gampang dicerna. Zat besi di susu formula banyak, tapi susah dicerna. Vitaminnya cukup. Susu formula ditambahin biar cukup, biar mirip dengan ASI. Jadi dari sini kelihatan bahwa ASI itu udah yang terbaik, jelas. Dan ASI itu ngikutin sesuai dengan kebutuhan bayinya. Aduh, dok bayinya baru lahir udah kasih susu formula dulu aja. Aduh dok bayinya udah mau 9 bulan, kayaknya udah saatnya pakai susu formula nggak? Enggak. ASI itu sudah dibuat sama yang maha kuasa. Udah sangat sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, ini juga ya bahwa ASI itu isinya, ini kalau lihat persentasenya ya, ASI itu isinya lemak banyak banget nih. 52% kalori dari ASI itu isinya lemak. Waduh, berarti ntar anak saya bisa obesitas dong karena lemaknya banyak. Jangan samakan anak dengan dewasa. 1000 hari pertama kehidupan, otak anak itu berkembang sampai 80%. Ya, segitu cepatnya berkembang otaknya. Kita tahu, pada tahu nggak isi-isinya lemak itu apa? 60% dari otak itu adalah lemak. Itulah mengapa dalam ASI itu lemaknya banyak. Ya. Jadi nutrisi yang ideal jelas adalah ASI. Saya panjang lebar ngomongin ASI dulu nih. Biar tahu bahwa ASI itu penting menurut saya. Nah, ini yang perlu ditekankan bahwa aduh jangan deh kasih susu formula aja, anaknya nangis-nangis terus tuh. Secara hierarki pemilihan nutrisi pada bayi baru lahir, paling atas jelas ASI yang langsung pada ibunya. Karena bukan hanya ASI aja yang keluar, ada bonding, ada rasa ikatan ibu dan anak. Itu akan meningkatkan produksi ASI. Waduh, nggak bisa dok, anak ibunya masuk ICU, nggak bisa menyusui. Oke, ASI-nya diperah, kasih ke anaknya, ASI tetap bagus. Aduh dok, nggak bisa dok, anak ibunya sakit berat, sehingga ASI tidak produksi. Oke, kita pakai ASI, tapi ASI donor. Segitu banyaknya jalan yang harus ditempuh karena tahu bahwa ASI itu adalah yang paling penting, paling baik, paling ideal. Kalau nggak bisa, oke, berarti sudah kita gunakan yang terakhir yaitu susu formula. Ya, ini adalah hierarkinya. Tapi apa yang terjadi pada kenyataannya? Baru lahir susu formula udah ada di sebelah tempat tidur. Baru lahir anak nangis sudah buat di botol. Lompat ini. ASI-nya menyusuinya lompat, ASI perah ibunya loncat, ASI donor diloncatin langsung terbawah. Hierarkinya paling bawah loh.
susu formula itu, nggak di atas, nggak di samping, paling bawah. Ya, komposisi nutrisinya tidak kurang ideal, ya tidak seideal dengan ASI, nggak ada anti infeksi, lebih mudah mendapatkan infeksi, lebih sulit dicerna, dapat mempengaruhi aspek tumbuh kembang anak. Ya, jadi ASI perah itu penting. Ini cara penyimpanannya. Ya, jangan takut ibu-ibu yang kerja. Ya, aduh dok, saya kerja nih dok, masa saya nggak bisa dok menyusui. Ibu perah. Ya, hierarkinya ingat, ASI bawahnya adalah ASI perah. Tapi saya nggak ada lemari es. ASI yang diperah ASI yang diperah fresh itu bisa bertahan 6-8 jam. Asal wadahnya ditutupi, dijaga sedingin mungkin, kalau perlu dibalut dengan handuk dingin. Kalau pakai cooler bag 24 jam. Di lemari es 5 hari. Di freezer kalau 1 pintu 2 minggu. Freezer 2 pintu yang atas sama bawah beda itu bisa sampai 3-6 bulan. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa tidak bisa menyusui karena bekerja. Ya. Nah, yang jadi masalahnya ASI itu bisa menurun produksinya. Ya. Kenapa ASI itu bisa menurun produksinya? Paling sering penyebabnya yang kedua nih, yaitu stres. Kenapa bisa stres? Karena tidak adanya support dari orang-orang sekitar. Utamanya adalah orang yang paling dekat dari ibu. Apa? Suaminya. Ya. Udah sakit, operasi, ASI-nya nggak keluar, terus salah-salahin, makin stres. Apa yang terjadi? Oksitosin nggak keluar, maka tidak ada ASI yang keluar. Ya. Atau juga ibunya tidak memberikan langsung, nggak direct breastfeeding, sehingga tidak terjadi pengisapan ASI. Pengisapan payudara, ASI nggak keluar. Kalau ASI nggak keluar, ASI itu adalah supply and demand. Jadi supply-nya akan dipengaruhi oleh demand. Kalau demand-nya banyak, supply-nya banyak. Dimintanya banyak, keluarnya banyak. Dimintanya sedikit, maka keluarnya sedikit. Itulah mengapa mixed feeding, pemberian susu ASI dan susu formula dicampur, lama-kelamaan ASI-nya akan turun, produksinya lama supornya akan naik. Gitu. Ya, itu adalah penghambat produksi ASI. Penyapian ya, kalau nggak dikasih, ya nggak akan keluar ASI. Nah, sekarang kita masuk dalam intinya. Tadi saya ngomongin pendahuluan dulu biar Bapak ngerti nih, keluarga ibu-ibu ngerti, mertua ngerti kalau ada yang nonton ya, bahwa ASI itu segitu pentingnya, ASI itu segitu hebatnya, ASI itu segitu bagusnya, segitu layaknya diperjuangkan. Nah, sekarang gimana peran suami agar ibu-ibu sukses mengasihi? Ya, yang pertama adalah ikut terlibat dari awal. Kapan? Dari 1000 hari pertama kehidupan. Kapan tuh? Dari 0 hari. 0 hari bukan dari lahir, tapi dari pertama kali ibu jadi orang hamil. Ya, bahkan jauh sebelum itu, ketika ibunya mau hamil, ya, ibunya mau hamil. Apa itu ibunya mau hamil? Ibunya, sang istri sudah merencanakan untuk hamil, maka sang suami sudah ikut terlibat dari awal. Berikanlah nutrisi yang baik. Ya, kasih makan yang bervariasi, kasih suplementasi. Asam folat diberikan sebelum adanya kehamilan. Ya, yakinkan ibunya cukup zat besi, nutrisinya bagus, jangan stres, tidak ada KDRT. Dukung ibu untuk saat hamil ya, dukung ibunya, jangan terlalu lelah, jangan terlalu stres. Ya, begitu lahir, Bapak ikut langsung. Ya, jadilah ayah ASI. Dukung ibu untuk mengasihi. Ya, dengan cara apa? Inisiasi menyusui dini. Begitu lahir, tempellah bayi ke dada ibu. Dukung ibunya. Jangan buru-buru, aduh anaknya nangis, sudah kasih support aja. Aduh gimana nih? Aduh mamanya deh, Bapak capek, pusing gitu. Nggak tidur malam ini. Jangan. Terlibatlah dari awal. Ya. Belajar menggendong, Pak. Ya, jangan takut. Ya, sentuhan-sentuhan Bapak itu juga sangat penting. Ya, jangan bingung cara gendong. Ibunya terus yang disuruh gendong, menyusui. Anaknya udah selesai menyusui, pengen tidur, nggak bisa ngegendongnya, nggak bisa, nggak berani. Belajarlah menggendong. Mulai dari menggendong yang biasa, menggendong M-shape, menggendong hip seat, dan lain-lain. Kenapa? Karena itu juga bonding. Ingat, anak bondingnya bukan sama ibu aja, ke bapak juga. Ya, tunjukkan kasih sayang. Ya, janganlah dibuat semakin berat gitu. Ibu menjadi seorang ibu udah jelas itu sangat perjuangan dari 0 hari. Ya, bahkan dari menikah ada perjuangan ya sampai anaknya lahir. Tunjukkan kasih sayangnya. Jangan berikanlah, kalau gampangnya check out lah itunya.
keranjang e-commerce check out gitu. Kasih makan, jalan-jalan, kasih senang-senang gitu. Tunjukin kasih sayangnya. Berikanlah rasa nyaman, berikanlah rasa sayang. Ya. Ibu ketika menjadi seorang ibu, stresnya itu sangat tinggi. Ya, apalagi tidak disupport dengan sekitarnya. Toxic parenting. Ya, salahinlah anaknya gumoh, salahin ASI-nya jelek nih. Waktu hamil ibunya nggak diikutin sih ngidamnya, anaknya jadi ngileran. Lalu anaknya cekukan, ini gara-gara ASI-nya jelek nih, ibunya sih nggak bener cara memberikan ASI-nya. Anaknya belum bisa jalan, ibunya sih nggak pernah menstimulasi, semuanya ke ibunya. Jangan ya, bapak adalah orang yang pertama harusnya mendukung. Karena kan untuk membesarkan anak bukan cuma ibu aja, orang tua juga. Ya, dan bantu serta temani ibu saat menyusui. Ya, jangan udah saya susuin deh, kamu kerja dulu atau mau main game gitu. Nggak bisa. Bantu ketika menyusui, posisikan ibunya, angkat, ganti pampersnya, balikan, posisikan biar pas. Posisi menyusui harus pas ya. Kasih bantal, kasih posisi yang menyenangkan, beli baju menyusui yang benar, yang nyaman, ibunya jadi nyaman menyusui. Apa tuh? Kalau perlu pakai kasur menyusui, bantal menyusui supaya nyaman posisinya. Ya, bantu dan temani ibu saat menyusui. Yang Bapak bisa lakukan adalah pijat oksitosin. Ya, ini adalah pijat yang bisa membantu keluarnya hormon namanya oksitosin. Itu membuat ASI-nya jadi keluar. Ya. Caranya gimana? Ini saya ngambil dari Mama's Choice ya. Ini gambarnya sih ya. Saya susah mencari gambar yang cukup representatif. Ini posisinya gini nih. Ibunya seperti kayak menyender ya, bernyender ke meja, terus taruh bantal di bawahnya biar nyaman, posisinya seperti itu. Ya, lalu dibuka ya belakangnya ya, jangan pakai baju ya. Ya, kita lakukan pemijatan dengan menggunakan jempol. Ya, selalu dari atas ke bawah ya, kita lakukan atas ke bawah dengan gerakannya memutar. Tuh ya, set mutar, ke atas ke bawah, set mutar, atas ke bawah pelan-pelan gitu. Ya, sesuai dengan arahnya. Ya, termasuk ini juga nih di daerah sini ke tulang belikatnya diputar, sat gitu. Ya, itu selesai baru deh dari leher ke punggung. Pelan-pelan. Pakai baby oil jika perlu. Ya. Lalu dari bawah ke atas lagi, bawah ke atas sama gerakannya memutar dengan menggunakan jempol. Ya. Terus juga ini dengan jempol tarik ke bawah, set gitu. Pelan-pelan, sesuai dengan garis tulang belakang. Lalu juga menggeser ke samping. Ya. Idealnya ini pijatan ini cuma 3-5 menit sih. Idealnya. Tapi kalau ibunya masih merasa kurang rileks itu diperpanjang bisa. Ya, namanya pijat oksitosin. Kenapa sih perlu pijat oksitosin? Sekali lagi bahwa proses menyusui itu bukan hanya pemberian nutrisi, tapi juga ada dinamika sosial kalau bahasanya. Karena adanya hubungan ibu sama anak, lalu keluar namanya hormon oksitosin tadi saya jelas. Makanya di pijat oksitosin itu adalah hormon cinta. Ya, jadi oksitosin ini adalah bekerja selama proses menyusui. Itu biar ASI-nya produksinya terus. Ya. Ini keluar kalau ibu merasa disayangin. Ya, ibunya rasa nyaman di rumah, bapaknya care sama ibunya, bapaknya memberikan kasih sayang, anaknya juga menyusui langsung, itu oksitosinnya keluar. Oksitosin keluar dibantu dengan rangsangan sensoris, dihisap payudaranya, maka menyusui itu akan keluar. ASI-nya akan banyak. Ya. Lalu yang kedua yang berikutnya adalah prolaktin. Nah, kalau prolaktin ini itu adalah yang memproduksi untuk ASI berikutnya. Bagaimana caranya mengeluarkan prolaktin? Sama. Ya, satunya dengan reaksi dengan hisapan payudara, dengan rasa yang nyaman, dan juga bukan hanya rasa nyaman yang akan, rasa tenang yang akan mengeluarkan ASI, tapi proses ketika menyusui itu juga secara langsung menurunkan stres, menghilangkan suasana hati yang negatif, dan juga menurunkan kecemasan. Ya, jadi jelas bahwa ASI itu adalah yang terbaik. Ya, sampai tadi dibuat hierarkinya,
bilang bahwa ya kalau nggak ada ASI pra, kalau nggak ada ASI pra ya ASI donor. Kalau nggak ada banget ya udah terpaksa kita susu formula. Ya jangan lagi ada, aduh anaknya nangis udah kasih susu aja. Jangan, itu melewati beberapa hierarki. Ya, dan perlu dukungan. Kenapa? Karena proses menyusui itu bukan hanya plug nempel selesai kelar, enggak. Ada berbagai proses di belakangnya. Ada respon emosi, ibunya harus merasa disayangi, ibunya harus merasa dicintai, ibunya rileks, tidak stres, tidak ada negatif parenting di sekitarnya. Jadi dukungan merupakan hal yang penting dalam sukses mengasihi, termasuk dari suami. Dari kapan? Dari hari 0. Dari 1000 hari PK, dari hari 0. Ya, dari sebelum ibunya hamil sudah mendukung. Ya, kira-kira itu dari saya udah 20 menit belum? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lucky untuk penjelasannya. Tadi dalam presentasinya kita paham betul ya kalau ASI itu memang penting sekali untuk diberikan kepada anak dan benar-benar worth it gitu. Perjuangan dari seorang ibu untuk memberikan ASI, apalagi di sini tadi kita juga bahas betapa pentingnya peran dari seorang bapak untuk terus memberikan dukungan kepada sang ibu untuk memberikan ASI, dan ini adalah hal yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu kita akan langsung membuka Q&A session kita di siang hari ini. Kita akan melihat ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan terbaik yang sudah masuk di kolom chat. Langsung aja ini Dr. Lucky ya. Oke, ini pertanyaan pertama datang dari Muhammad Ridwan di Kediri. Seperti apa sih peran ayah dalam mendukung istri mengasihi, namun karena bekerja ini jadi tidak full time menemani anak istri di rumah? Silakan Dr. Lucky. Ya, oke. Memang tentu menjadi seorang ayah adalah suatu kepala rumah tangga, tentu tugas utamanya adalah mencari nafkah. Ya itulah yang dilakukan ketika di luar rumah. Tapi bagaimana caranya kita mendukung ketika di dalam rumah? Maka hal-hal yang di luar rumah itu jangan lagi masuk ke dalam rumah. Jadi kalau udah di rumah sama istri, udah kita full sama istri. Ya, jadi bukan hanya kuantitas. Tapi walaupun misalnya cuman pulangnya jam 9 malam gitu atau jam 8 malam, saat itu lu langsung lah full ke ibunya. Nah, ibunya pijetin, ibunya aduh mak sayang capek ya. Jadi ketika di rumah maka full ke ibunya. Jangan lagi aduh capek dah, aku mau tidur aja karena capek aku cari kerja terus sepanjang hari gitu. Emang ibunya nggak capek di rumah gitu. Kalau paling cuma nemenin anak doang. Coba Pak, sehari sama anak bisa nggak Pak? Oke, jadi itu ya kuncinya Dr. Lucky ya, benar-benar jika pulang ke rumah itu teleponnya, HP-nya ya ditaruh dulu bapak-bapak. Jadi benar-benar bisa fokus sama istri dan bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada istri dan juga sang anak gitu. Dan ini pastinya penting banget buat jadi catatan para bapak-bapak di luar sana. Dan berikutnya ada pertanyaan dari Hana, ini dari Medan. Kapan saat memompa ASI yang tepat, sebelum atau sesudah menyusui berlangsung, dan berapa lama durasinya? Silakan dokter. Oke, tadi sudah jelas bahwa hierarki utamanya adalah ASI and direct breastfeeding. Direct. Dari direct breastfeeding. Nah, kalau ibu mau memompa, yakinkan hal utamanya sudah terlaksana. Oke. Jadi gara-gara pengen nyetok ASI yang banyak di lemari es biar bisa di Instagram, ASI-nya banyak stoknya gitu, malah lupa bahwa utamanya ASI itu diminum sama anaknya, bukan diminum sama lemari es. Betul. Ya. Jadi kalau mau dipompa, yakinkan anaknya sudah tercukupi. Anak sebelah kanan, lalu sudah terlihat tanda anak sudah kenyang dengan ASI-nya, dia menyusunya sudah cukup lebih dari 15 menit. Setelah menyusui anak terlihat puas, terlihat tidur, silakan yang payudara kiri dipompa silakan. Payudara kanan sebelah kanan dipompa juga silakan. Oke. Kalau anaknya lagi tidur sudah 2 jam, pompa silakan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Lucky untuk jawabannya. Ini mungkin juga datang dari aku yang baru aja menyusui 1 tahun terakhir kemarin ya. Itu kayaknya emang paling penting tuh, udah lihat anaknya udah agak bobo, langsung minum lagi, abis itu kita mompa, ya kan. Minumnya jangan lupa ya dokter ya, karena katanya penting banget ya, jangan sampai dehidrasi dari ibu menyusui, ini penting banget. Langsung pompa lagi, abis pompa kasih lagi ke anak. Pokoknya pompa, kasih. Terus-terusan aja. Nah, berikutnya ada lagi pertanyaan datang dari orang yang sama, Ibu Hana nih dari Medan. Bagaimana cara memberikan ASI eksklusif jika saya sedang bekerja? Nah, tadi sempat dijawab nih ya sama Dr. Lucky ya. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lagi dokter. Ya, oke. Jadi memang pemberian ASI yang utama adalah direct breastfeeding. Itu ya kira-kira yang paling tinggi, paling bagus ya.
karena ada bondingnya, ada Mm-mm. ketemu kulit sama kulit, ketemu aliran emosi, itu paling bagus. Jika memang bekerja, maka kita tetap bisa memberikan ASI dengan cara memberikan ASI perah. Nah, ASI perah itu bisa banget disimpan. Nah, tadi saya sudah ada slide-nya ya, bahwa ketika ASI fresh, kalau ditaruh di wadah yang bersih, di tempat yang cukup didinginkan dengan handuk dingin, itu sampai 8 jam. Ataupun kalau di luar ruangan lah ya, di tempat biasa itu mungkin sekitar 4 jam. Tapi kalau mau lebih lama, sampai 2-5 hari itu di chiller. Oke. Baik. Nah, kalau sudah bekerja nih kan biasanya kalau cuti melahirkan kan 3 bulan ya. 6 bulan sih sekarang itunya. 3 bulan Dok masih. Ya, belum 6 bulan ya? belum. WFH mungkin. 3 bulan ya, Dok. Kalau misalnya sudah mulai makan, itu ya, mulai 6 bulan, itu sebenarnya sudah agak lebih tenang karena ada MPASI dan kebutuhan ASI sudah mulai berkurang. Jadi ketika ibunya di rumah dikasih ASI, begitu ibunya kerja dikasih MPASI dan dikasih ASI perah. Tapi kalau masih 3 bulan berarti kita stoknya harus benar. Berarti ketika ibu kerja, ibu juga tetap pumping. Tetap pumping ya. Tetap pumping. Kalau kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 terus nggak dipumping, maka tidak keluar ASI-nya, maka tidak ada rangsangan untuk membuat ASI lagi. Ya. Sekali lagi, ASI itu supply and demand. Kalau demand banyak, supply-nya banyak. Kalau demand-nya supply dikit. Jadi kalau nggak dipompa gitu, ya udah, gue kira berarti udah cukup nih. ASI-nya udah nggak dipenuhin lagi, diturunin. Akhirnya ASI-nya berkurang, akhirnya ASI-nya keluar. Yang harus dijaga adalah demand-nya itu ya, Dok? Iya, demand-nya. Termasuk malam-malam jam 2 pagi, jam 4 pagi bangun pompa. Kosongin terus ya, Dok ya? Iya. Kosongin terus. Baik. Dan juga mungkin untuk tips buat Ibu Hana, tadi sekarang nih udah ada namanya nih Dokter Luki, ada namanya kurir ASI. Ini juga mungkin bisa membantu buat ibu-ibu bekerja. Kurir ASI itu sangat-sangat membantu. Banyak sekali teman-teman saya juga yang menggunakan jasa ini. Jadi benar-benar abis kita perah langsung diantar langsung ke rumah dan itu udah dibawa pakai cooler bag. Jadi tidak usah khawatir buat ibu-ibu yang bekerja ya, tetap bisa memberikan ASI kepada sang anak di rumah. Nah berikutnya ini datang dari Muhammad Ridwan, ini datang dari Kediri pertanyaannya. Dok, apakah pijat laktasi yang dilakukan suami ke istri sangat berpengaruh pada kelancaran mengasihi? Silakan dokter. Sangat, tadi. Sangat. Pijat laktasi, pijat oksitosin ya? Bukan, ya kan emang ada gerakannya ya, tapi kan sebenarnya gerakan itu bukan intinya, tapi bonding sama suaminya, rasa nyaman, enak Bu, dipijit tuh enak banget dong. Banget. Dan tadi bahwa hormon oksitosin akan keluar, oksitosin keluar maka akan terproduksilah ASI. Gitu. Jadi pijat sambil Netflix-an gitu, pijat, ada pakai air diffuser, jadi nyaman, kamarnya dingin, sambil ngobrol-ngobrol lucu sama suaminya, itu rileks, ASI-nya akan deras. Oke. Check out e-commerce-nya. Sambil online shopping boleh ya, Dok ya, berarti pijatnya ya? Iya, bapaknya akan sedia. Oke, baik, itu adalah waktu bonding. Pastinya ayah dan ibu nih penting banget. Dan yang penting tuh ibunya ngerasa dicintai, bener nggak sih, Dok? Ya, dicintai, dihargai, disayangi, dimiliki. Wah, deh. Oke, nah pertanyaan berikutnya ini datang dari orang yang sama, dari Muhammad Ridwan. Bagaimana cara mengetahui bayi cukup ASI? Apa yang bisa dilakukan suami sebagai alarm pengingat untuk sang istri jika ASI yang dikeluarkan lebih banyak for milk daripada hind milk? Oke, ya memang sih ASI itu ada dua ya, ada hind milk, ada ASI awal, ada ASI akhir. Tapi hal-hal tersebut sebenarnya tidak perlu dipusingin. Apalagi kalau direct breastfeeding ya. Wah, anak ini, bayi ini harusnya dapat kebutuhan cairannya, misalnya anak 6 kilo berarti dia butuh sekitar 750 sampai 800 cc gitu. Dihitungin gimana cara kita gitu. Udah deh, Bapak dulu dihitungin per milinya. Nggak usah. Ya, kita nggak usah mikir-mikir seperti itu. Yang kita lihat dari tanda kecukupan ASI-nya adalah kenaikan berat badan. Betul. Jadi yang ditimbang itu bukan susunya, bukan makanannya, tapi berat badan anaknya. Ya, ditimbang lalu diperlukan ke grafik pertumbuhan ya, WHO atau CDC, lalu kita interpretasi, bagus kan nih pertumbuhannya? Ya, jadi memang harus dipantau tumbuh kembangnya, terutama di 1000 hari pertama kehidupan.
Oke, di 1000 hari pertama penting sekali untuk melihat, dipantau gitu ya Dok ya dari bulan ke bulan biasanya soalnya memang kita juga harus kembali ke dokter spesialis anak setiap kali ke DSA untuk vaksin dan juga memantau apakah ASI yang diberikan oleh sang ibu nih cukup untuk, bayi. Mungkin kalau misalnya emang ada concern pasti juga dokter spesialisnya akan bilang ya, dokter spesialis anaknya akan bilang pastinya, mengenai, tumbuh kembang dari sang anak gitu. Jadi nggak perlu di-stresin ya Dok ya? Jadi kalau urus stres gitu ngitung-ngitung malah stres, kita malah ASI produksi malah turun. Bener. Oke, yang penting ASI terus. Sesuatu yang nggak perlu dipusingin gitu, Iya. malah diturun. Iya bener, oke, nggak usah dipusingin ya, yang penting ngasih aja. Oke, berikutnya ini datang dari Cindy Jacqueline dari Malang. Apakah ASI memang selalu bisa keluar hingga anak 2 tahun? Apakah memungkinkan ASI sudah tidak keluar saat anak belum 2 tahun, padahal bukan karena bekerja atau stres? Gimana nih Dok? Ya, memang selayak-layaknya kalau hormon prolaktinnya keluar, hormon oksitosinnya keluar, supply and demand terjaga, itu ASI bahkan bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun juga. Benar. Masih ada supply and demand. Ya, tapi mungkin ada beberapa kejadian misalnya anak ibunya tiba-tiba stres, ibunya sempat sakit, anaknya sempat nursing start dan lain-lain, sehingga mengganggu proses-prosesnya tadi. Maka akan ada kemungkinan ASI-nya sudah tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, tapi perlu kita pahami bahwa ASI itu kan memang ketika di bawah 6 bulan itu memegang 100% dari kebutuhan nutrisinya. Tapi di atas 6 bulan sampai 10 bulan itu kan 70% hanya dari ASI tetap, 3% dari makanan. Setelah setahun, itu kebalikannya, 70% adalah dari makanan, ASI-nya 30%. Artinya kalau makanannya baik, apalagi setelah 2 tahun, itu susu mungkin udah nggak diperlukan lagi. Asal tumbuh kembangnya bagus ya. Oke. Ya kalau mau dikasih boleh, tapi yang lebih kita concern adalah makanannya. Oke. Baik. Concernnya ke makanan ketika memang sudah lepas dari ASI eksklusif tadi ya Dok ya. Tapi kembali lagi diupayakan sebisa mungkin pastinya untuk memberikan ASI kepada sang buah hati. Nah, berikutnya ini datang dari Cindy Jacqueline lagi. Ini apakah setelah 2 tahun anak bisa langsung disapi atau boleh memberikan ASI, memberikannya hingga ASI tidak keluar? Batas DBF nih atau direct breastfeeding nih sampai umur berapa Dok? Apakah sampai 2 tahun masih boleh direct breastfeeding? Silahkan Dok. ASI itu adalah hak anak. Nah, dan kapan ASI itu dihentikan? Kalau tadi WHO merekomendasikan ASI itu ASI eksklusif usia 6 bulan dan dapat diberikan sampai usia 2 tahun dalam kurung atau lebih. 2 tahun atau lebih. Artinya nggak harus 2 tahun. Oke, 2 tahun stop, udah kamu nggak boleh nyusuin lagi, dah stop gitu. Enggak. Kalau ibunya masih mau, anaknya masih mau pengen bonding dan tidak mengganggu nutrisi utama yaitu makanan, silakan ASI dilanjutkan. Oke. Tadi syaratnya anaknya masih mau, ibunya masih mau, dan nutrisi utamanya yaitu makanan yang memegang utama dari nutrisi anak setelah 2 tahun itu terjaga. Ya, tumbuh kembangnya bagus, kenaikan berat badannya bagus, gizinya baik, silakan. Oke. Silakan aja ya. Iya. Oke. Biasanya soalnya timing setiap orang, setiap ibu dan setiap anak tuh beda-beda ya Dok ya. Ada yang memang anaknya belum mau disapi, ada yang ibunya yang nggak mau anaknya disapi, ya kan? Oke, nanti dicari aja mungkin balance-nya sang ibu, balance-nya Ibu Cindy Jacqueline nih dari Malang. Apakah bisa terus memberikan ASI-nya? Silakan. Nah, berikutnya ini dari Ibu Caca dari Bekasi. Dok, benarkah kalau ibunya sedang sakit maka produksi ASI bisa menurun? Oke. Memang tadi ya bahwa dua hormon utama yang mempengaruhi produksi ASI yaitu prolaktin sama oksitosin itu tergantung dengan kondisi ibunya. Jika ibunya stres itu akan turun produksinya. Jadi ketika sakit, hal yang bisa dilakukan adalah untuk mencegah supaya ibunya nggak stres adalah berikan dukungan. Jadi ketika sakit ya udah kita bapaknya itu keluarganya sekitarnya juga berikan dukungan moral, berikanlah dukungan tetap diayomi, anaknya tetap kalau tidak menular ya itu tetap lakukan direct breastfeeding. Oke. Dan tidak ada jangan itu ibunya lagi sakit tipes gitu jangan dikasih ASI tidak ada ya, hanya ada dua penyakit yang tidak boleh ketika ibunya sakit baru tidak boleh menyusui. Yang satu adalah AIDS. Yang kedua adalah hepatitis B yang akut.
Oke. Ya, yang ketiga adalah kemoterapi. Kalau minum obat kemoterapi itu baru nggak boleh. Jadi kalau dia tipes, diare, terus DBD, batuk Nggak apa-apa ya, pilek, Dok? COVID, itu nggak apa-apa. Oke. Tapi protokol. Jadi Oke. kalau misalnya sakit tipes sering cuci tangan, sakit Oke. batuk pilek pakai masker. Nah, kalau COVID Asinya gimana nih, Dok? tetap terjaga. COVID pun juga gitu. COVID pun juga. Oke. Iya, protokol kesehatan. Asal protokol Asinya kesehatannya ya, Dok ya? Ada COVID, ada antibodinya, Heeh. malah bagus. Oke. Oke, baik. Berarti tetap diberikan ya ASI-nya sebagaimanapun kondisi sang ibu, dikerahkan pastinya supaya ASI-nya juga bisa terus ada demand-nya begitu ya, Dok. Jadi supply-nya juga terus akan hadir di situ. Nah, kembali lagi kita akan melihat question list. Ini datang dari Ronald dari Palembang. Dok, berapa mililiter kebutuhan ASI untuk bayi 8 bulan yang sudah empasi? Berapa mililiter kebutuhan? Kebutuhan ASI untuk bayi 8 bulan yang sudah empasi. Oke, ini kan berarti mungkin ASI perah kali ya mungkin ya. ASI perahnya mungkin. Dihitung-hitung gitu ya. Sebenarnya kebutuhannya kita hitung dari kebutuhan itu panjang nih kita ngomongin ya. Saya butuh data berat badan. Ya, karena kebutuhannya tergantung dengan berat badan. Beda kalau berat badannya sekian, beda dengan apa? Dengan 8 bulan kan bisa aja beratnya 7 kilo, beratnya 9 kilo bisa aja. Itu berbeda antar kebutuhannya. Tapi intinya bahwa kita masih terlalu pusing dengan kebutuhan-kebutuhannya. Yang penting ketika MPASI berikanlah jadwal makanan dan jadwal menyusui yang tepat. Ya. Jangan sampai gara-gara sebelumnya ketika usia 6 bulan dikasih ASI terus gitu, lalu 8 bulan takut ASInya kurang dikasih ASI terus sehingga lupa untuk memberikan makan. Padahal makan juga adalah salah satu bagian dari pemberian nutrisi ketika setelah anak usia 6 bulan. Jadi kasih jadwal 8 bulan dikasih makan 3 kali, kasih snack sekali, sisanya ASI. Lalu jadwal dijedain, anaknya makan jam 12, janganlah dikasih ASI jam setengah 12. Ini nggak bakal mau makan. Iya. Jadi yang usia bisa 2 kali, malam-malam bisa 3 kali. Oke. Dan jarak. Baik, berarti ini untuk lebih lengkapnya begitu bisa ditanya ke DSA-nya masing-masing ya, Dok ya? Ya tapi nggak perlu banget lah sampai dihitung pemilih Baik. Dukungannya untuk tetap menyusui. Oke, yang penting jadwalnya tadi dipenuhi begitu gizi dari sang buah hati melalui MPASI tadi, tapi ASI tetap harus terus diberikan juga. Nah, berikutnya datang lagi dari Kusrini Restiani dari Bekasi. Bagaimana cara atau tindakan saya sebagai suami untuk mendukung istri mengasihi anak kedua, sedangkan istri trauma karena anak pertama kami tidak minum ASI? Oke. Kalau misalnya ada kata-kata trauma, kita harus cari penyebabnya. Traumanya gara-gara apa? Apa karena cuman nggak minum ASI-nya atau dorongan dari sekitarnya? Kalau memang traumanya itu mengganggu, tapi kayaknya sudah mengganggu ya, karena takut untuk memberikan ASI anak kedua. Berarti sang istri dan suami itu perlu bantuan profesional. Kalau memang trauma, berarti silakan kontak dengan tenaga kesehatan. Ya, psikolog bisa, psikiatri bisa, psikiater ya. Kalau kayak gini, kalau sudah trauma berarti butuh bantuan profesional. Jangan sampai karena trauma anak pertama, anak lo jadi nggak dapat. Gitu. Iya. Oke. Dibedakan dulu mentalnya, termasuk dengan konsultasi dengan psikolog. Oke, berarti ada bantuan profesional dari psikolog untuk benar-benar bisa mendampingi sang istri untuk bisa memberikan ASI lagi agar traumanya itu benar-benar disembuhkan terlebih dahulu ya, dokter. Oke, berikutnya datang lagi dari Rahma, ini dari Jakarta. Dok, apa perbedaan kandungan ASI yang langsung direct breastfeeding dan yang diperah? Silahkan, Dok. Oke, kalau secara makronutrien sih nggak terlalu berbeda ya. Mikronutrien juga nggak terlalu berbeda. Tapi yang jelas bedanya adalah bondingnya. Ya, skin to skinnya itu sangat penting. Skin to skin. Lalu sang anak merasakan hangatnya ibu, sang anak merasakan ngobrol sama ibu, ada kontak mata, ibunya sambil dibelai-belai anaknya, sambil diajakin ngobrol. Itu sangat jauh berbeda antara yang menyusui langsung dengan yang dipompa. Ya, kalau nutrisi sebenarnya sih nggak jauh berbeda lah. Nggak ada masalah. Tapi, ya. Artinya sekali lagi paling atas adalah yang menyusui direct breastfeeding. Oke. Baik, dokter, tapi sebelum kita menutup Q&A kita di siang hari ini, saya juga mau
saya juga mau ikutan nanya gitu dok, karena dari apa yang saya baca juga waktu dulu mengasihi anak saya, itu katanya penting banget juga untuk perkembangan jaw-nya mereka, rahangnya sampai dengan mereka bisa mengunyah dengan baik. Apakah itu benar? Mungkin boleh dijelasin dokter. Ya, perkembangan anak itu kan banyak itu ya, banyak sektornya ya. Ada perkembangan sosial, ada perkembangan motorik halus, motorik kasar, perkembangan bahasa gitu ya. Nah kalau si masalah mengunyah ini maksudnya dalam development oral motorik oral. Ya, jadi kemampuan dia untuk mengenyot gitu. Ketika di bawah 6 bulan, ketika baru lahir, ketika dalam kandungan, mengenyot itu adalah suatu refleks. Jadi sebenarnya bayi baru lahir nih, saya sih sebagai ternak itu melakukan ya, buat ngecek kemampuan dia menghisap. Saya masukkan jari saya ke dalam mulutnya bayi, lalu dia secara akan menghisap, karena itu adalah refleks. Ya, jadi kalau dengan refleks yang baik itu akan terbentuk, dan dengan menyusui itu kan memberikan asam oral, stimulasi, walaupun development oral tuh nanti akan berkembang setelah usia 6 bulan. Mulailah dia kemampuan lidahnya untuk memindahkan makanan, kemampuan lidahnya untuk memindah makanan depan ke belakang, lalu kemampuan untuk mengunyahnya itu terbentuk setelah usia 6 bulan. Tapi kalau di bawah 6 bulan itu refleks untuk menghisap hanya refleks. Itulah mengapa ketika MPASI ada jadwalnya, ada teksturnya yang harus diikuti untuk memfasilitasi perkembangan motorik anak, distimulasi dengan cara pemberian tekstur. Jangan dari usia 6 bulan sampai usia 4 tahun bubur ya terus anak. Oke. Oke, baik terima kasih Dokter Lucky untuk jawaban-jawabannya. Kita akhiri dulu Q&A session kita di sesi kedua kita hari ini. Selanjutnya tadi juga saya udah mengajak ayah dan ibu untuk menuliskan nama dan juga registrasi melalui link yang ada di kolom chat. Maka dari itu kita akan langsung mengajak Bapak dan Ibu untuk bermain door prize games kita. Akan ada Wheel of Fortune yang akan ditampilkan pada layar. Dan aku akan langsung bantu memutar dan nanti aku akan sebut nama siapa yang beruntung untuk mendapatkan total hadiah 5 buah hampers dari Sweet Sal. Langsung aja yang pertama. Oke, kita putar dulu. Pemenang pertama adalah... Siapa nih? Oke, Krisna Viko. Nyaris sekali. Oke, itu adalah pemenang pertama. Pemenang kedua kita akan cari. Ini dia. Wah, oke. Yuna Putri, selamat untuk pemenang kedua kita hari ini. Yang ketiga, kita putar lagi. Siapa yang berhasil membawa pulang hampers dari Sweet Sal? Oke, ini dia. Peptania Kusumaningrum, selamat. Berikutnya pemenang keempat kita siang hari ini. Oke, siapa yang beruntung? Aduh nyaris. Oke, ini dia Nia Ardina. Ini adalah pemenang terakhir yang berhasil memenangkan hampers dari Sweet Sal. Silakan. Langsung saja kita perhatikan. Oke, ini dia pemenangnya. Citra Ariska, selamat kepada 5 orang pemenang yang mendapatkan 5 buah hampers dari Sweet Sal. Nanti kita akan langsung menghubungi, pihak panitia akan menghubungi pemenang. Dan sebelum kita menutup jumpa kita, saya akan mengajak Dr. Lucky untuk berfoto bersama. Kita akan lihat, oke, wajah Dr. Lucky sudah terlihat. Dan saya juga akan mengajak seluruh ayah dan bunda untuk berfoto bersama di sesi siang hari ini. Mungkin boleh di open dulu mode kameranya. Oke, kita foto dulu. 3, 2, 1. Baik. Sekali lagi. 3, 2, 1.
Oke, terima kasih banyak Dokter Lucky. Sebelum kita menutup, mungkin saya ingin minta satu closing statement dari Dokter Lucky untuk para ayah dan bunda yang sudah hadir hari ini. Oke, jadi sekali lagi bahwa tadi dari presentasi saya sudah mengatakan bahwa ASI itu adalah yang utama, ASI itu yang terbaik, segitu tingginya hierarki dari ASI, segitu ngototnya kita untuk memberikan ASI karena ASI adalah yang terbaik. Ya, untuk memberikan ASI jangan lupa itu bukan hanya tugas ibu, tugas pendamping sekitarnya termasuk suami merupakan salah satu dukungan yang paling penting dalam mensukseskan pemberian ASI eksklusif agar 1000 hari pertama kehidupan dapat diberikan secara optimal. Ya, ASI merupakan nutrisi yang utama di bawah anak usia 6 bulan, lalu sampai usia 2 tahun mulai diberikan MPASI. Jangan lupa ASI itu nutrisi utama dan perlu dukungan untuk mengeluarkan, bukan hanya asal nempel dia akan keluar, ibunya perlu dirasa sayangi, ibunya perlu diberikan rasa percaya diri, ibunya perlu disupport. Jangan lagi ada kata-kata, ya ini gara-gara ASI nih, asinya encer, asinya bau, asinya jelek. Enggak, ASI tetap yang terbaik, maka stoplah berikan toksik pada ibu-ibu yang menyusui, dukung supaya menyusuinya full sampai 2 tahun, dan MPASI diberikan usia 6 bulan agar tumbuh kembang optimal 1000 hari pertama kehidupan dapat tumbuh dengan optimal dan baik, anaknya menjadi anak yang jenius dan tumbuh kembangnya juga sekali lagi optimal. Baik, terima kasih banyak Dokter Lucky untuk closing statement-nya. Kembali lagi, itulah pentingnya ASI dan betapa pentingnya support dari sang bapak begitu ya untuk bisa memberikan ASI sepenuhnya untuk sang anak yang menjadi hak dari anak ya. Tadi Dokter Lucky sudah menjelaskan, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan untuk Dokter Lucky Yoga Satria, spesialis anak yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Selesai sudah pembahasan kita di kelas kedua. Jangan lupa untuk mengajak ayah dan bunda lagi nih, saya akan mengajak lagi untuk mengikuti kelas berikutnya di jam 14.00 dengan pembahasannya nanti mau jadi couple goals di awal kehamilan. Yuk merapat ayah dan bunda. Nanti kita akan bahas langsung bersama dengan Dr. Yasin Yanuar, dokter spesialis kandungan, dan juga ada Mbak Intan Erlita selaku psikolog dan managing director dari Hijrah Coach. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk para ayah dan bunda yang telah bergabung dalam kelas di siang hari ini. Selamat mengoptimalkan 1000 HPK si kecil dan jangan lupa juga untuk rutin melakukan bonding moment ya. Sampai jumpa nantinya di kelas berikutnya, pastinya di link yang sama. Saya Shana Suartono, pamit dulu sebentar. Bye-bye.